Maka sampailah Imam Al-Jili menjelaskan, huwa itu adalah Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi, ya sayyidi ya Rasulullah. Jadi perdebatan yang terjadi di saudara-saudara kita di ujung Aceh sana, yang laporan yang sampai kepada saya, ya, semoga saya nggak salah mendapat kabarnya, bahwa huwa, ada seorang mursyid di sana mengatakan huwa itu, kata Al-Jili, Imam Al-Jili punya kitab Al-Ihsan Kamil, bacaannya buya-buya ini teman-teman kita ini ustaz-ustaz semua ini buya, udah 3 buyanya. Huwa itu bagi mereka bukan bagi mereka, Imam Al-Jili ketika memahami dan menjelaskan ayat ini, dia tidak menggunakan bab tafsir. Dalam ini babnya bab isyarat. Ada namanya penafsiran isyari. Itu bukan penafsiran sebenarnya. Isyarat itu tergantung zauq, rasa. Zauq ini tergantung kedalaman ma'rifat. Seberapa kenal orang itu kepada Allah, sejalan itulah isyarat yang dia dapatkan. Dan sangat rumit bagi sebagian orang, ya. Nah, ilmu tafsir cuma menjelaskan yang tersulit, yang tertulis. Huwa isim domir, kata ahli tafsir. Kata ahli isyarat, ente salah. Huwa itu bukan kata ganti untuk Allah. Selain Allah, huwa kata ganti. Huwa itu he. Ini kan kalau itu bahasa Inggrisnya he, dia. Selain Allah, huwa itu kata ganti. Huwa di depan Allah, benar nggak? Allah itu nggak mungkin majuin nama pakai ini ahadun. Hakikatnya huwa Allah itu ahad. Pusing nggak tuh? Apa semua boleh kecuali yang qul huwallahu ahad. Minum ya, minum. Jangan lupa makan. Minum ntar ya. Al-Jili ini dulu kata baca pemain-main ke tasbih di Agam, Balai Gurah boleh. Ternyata njitnya Syekh Abdul Latif, kawan daripada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, bacaannya itu. Jadi guru-guru kita dulu bacaannya itu. Saya punya guru juga dulu, Abuya Balim Marajo, saya nggak tahu nama kecilnya. Ternyata bacaannya juga sama. Judul kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Ya, Al-Kamil, manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Nah, huwa, salah satu terjemahan dia adalah Muhammad. Lalu ada seorang ulama di Aceh, saya nggak kenal beliau, ya, tapi saya dikabarkan saja ada orang datang. Gimana menurut Buya? Dan saya nggak mau masuk ke polemik itu. Saya nggak ingin membela Buya tersebut ataupun orang yang menyalahkannya, karena saya nggak tahu persoalan mereka sebenarnya apa. Saya cuma ingin mengkaji kitab Al-Insan Al-Kamil. Apa maksud Imam Al-Jili menjelaskan huwa Muhammad? Apakah dia syirik? Apakah dia mulhid ateis? Penjelasannya tadi ahad menghembuskan Ahmad. Ahmad memancarkan nur Muhammad. Maka Muhammad ini dialah yang menghuwakan ahad. Apa arti huwa? Huwa itu kalau diterjemahkan dia, orang yang tidak ada di depan, objek yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terbayangkan oleh pikiran. Itu mana huwa. Jadi
Ini yang disebutkan dalam surat Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai', tiada yang serupa dengan Allah. Itu nggak terbayang, maka cukup disebut huwa. Maka huwa ini berarti kan kalau untuk manusia itu beliau gitu. Saya baru ngerti orang Jawa, orang Sunda ini kan rasanya halus. Orang Sunda tuh nyebut Allah Gusti Pangeran, benar nggak? Pangerannya itu tanda cara dia membeliaukan Allah, menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ajib sekali tuh. Itu yang bikin terjemahan tuh wali juga tuh, ya. Kok bisa gitu dia? Emang ajib. Bani Jawi ini luar biasa, ya. Kan orang Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Sumba, Batak, semuanya itu masuk Bani Jawi. Bisa gitu mereka merasakan, menerjemahkannya. Huwallahu ahad. Nah, dalam kitab Al-Jawahirul Khamsah karya Muhammad Ghausullah ini salah satu wali di kalangan ulama tarekat Syatariyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Muhammad Ghaus namanya. Muhammad Ghausullah ini menjelaskan satu ilmu huruf. Tadi saya memberikan pertanyaan, beda ahad dan ahmad apa? Oke, ini boleh dihapus Jum sama ini tapinya. Ada ungkapan begini, tapi jangan salah paham, tolong jangan salah paham, ya. Ini cuma ungkapan aja, ungkapan beliau yang saya nukil. Kitab Al-Jawahir Al-Khamsah. Ini bukan bab tauhid ilmu kalam, ini tauhid ilmu zauq, ilmu rasa, ilmu ma'rifat. Jadi jangan mencoba menghakimi ilmu ini dengan ilmu akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, Wahabiyah. Nggak nyambung, ya. Ini bukan wilayah ente, ya. Bukan wilayah kalian, ini wilayah lain. Di kitab ini beliau mengatakan ahad itu Ahmad bila mim, ya. Ahad itu adalah asalnya Ahmad, maka disebut Ahmad bila mim. Ahmad bi dengan la tidak mim. Ahmad tanpa mim bacanya apa? Benar kan? Ahad bila mim, ahad tanpa mim, mim huruf mim. Mim itu huruf, benar ya? Cocok atau cocok lagi? Terus apa kata beliau? Ahmad itu ahadun bil mim. Ahad tapi ada mimnya disembunyikan. Kalau di sini Ahmad adalah ahad adalah Ahmad yang mimnya disembunyikan. Kalau di sini mimnya ditonjolkan. Maka di sini ada titik temu nih mim. Mim itu siapa? Mim itulah Muhammad. Maka sampailah Imam Al-Jili menjelaskan huwa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi. Nyambung atau disambung-sambung ini? Kira-kira begitu. Kayaknya nafasnya ngap-ngapan ini. Jauh ya? Gak kebayang tadi ya? Aneh juga gak kebayang, ini baru ngertinya sekarang. Jadi waktu Akh Rizky bilang kita ada jadwal, saya belum ada jelasan mau ngaji apa nih. Habis maghrib tadi saya ngabarin Buya Aldoni, kita ngaji Huliyah aja, Ma'rifat Huliyah, ikut. Mau bahas apa saya belum tahu. Makanya tadi pas selesai baca Al-Fatihah baru keluar semua ini. Jadi, karena saya meyakini ilmu itu ada fis sudur.
Allah sudah ilhamkan semua di kalbu orang. Nah, ini kitab saya udah jarang baca. Kapan bacanya? Al-Insan Kamil juga udah jarang kita baca. Ini cuma menyebutkan saja ahad, nggak menyebutkan mim itu siapa. Maka kitab-kitab pun kita harus upgrade terus, upgrade. Kitab itu ditulis dari kolbu, bukan kolbu harus ikutin kitab. Ini kita ulang-ulangi, bukan kolbu yang harus ikut kitab, kitab yang ikut kolbu. Tapi kolbu siapa dulu? Kolbu yang dekat dengan yang membolak-balikkan si kolbu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu dia lagi digerakin nih, suka-suka Allah lah ya. Kita kalau sudah tahu yang membolak-balik kolbu itu Allah, dan kita merasakan kita dibolak-balik, sama seperti kekasih digelitikin oleh kekasihnya. Indahnya bukan main. Mau ditaruh gimana, mau diapain, nikmat semua. Mau pandemi nggak pandemi, beres sama dia. Ya, hatinya tetap bersamanya. Ya. Hubungan kita dan Allah ini kan sedekat jari megang sesuatu. Kita ini nih, tapi bisa nggak dengan Allah? Tapi bukan satu, dia bersentuhan terus. Tapi persentuhannya bukan fisik. Ini cuma ilustrasi. Muhammad itu apa? Muhammad itu boleh diterjemahkan dua. Ahmad dia adalah Ahmad. Mana tadi? Ini Ahmad ya. Maka Muhammad itu sebenarnya adalah Ahmad yang ahadnya, ahad alifnya diganti dengan mim. Coba A, ini alif ya. Sekarang diganti mim. Ganti nggak? Bener? Allah ganti. Karena jika Rasulullah membawa Ahmad, nanti orang nyembah beliau. Karena Ahmad itu namanya Ruhullah. Masih ingat Ahmad tadi Ruhullah? Sayyidina Isa langsung disebut sebagai Ruhullah. Maka jangan heran kalau orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa, karena ada ahadnya di situ. Nah, alifnya ini, ya. Tadi ahad, naikin lagi, naikin A, Ahmad. Dan sekarang A, berapa yang nggak ada di situ? Mim, dua. Hilang nggak? Diganti pakai, ditambahin. Maka dua huruf ini yang bertambah. Inilah disebut hijab al-Muhammadi, hijab Nabi Muhammad. Apa hijab Nabi Muhammad? Dalam surat An-Najm disebut fakana qaba qausaini au adna, dua busur. Busurnya apa? Alif dan mim. Nah, ntar ketemu tuh alif lam mim. Kenapa? Alif dan mim. Jadi ini huruf alif dan mim ini diibaratkan dengan dua busur. Jadi kalau ada orang nanya, adakah penghalang tabir hijab antara Nabi Muhammad dan Allah? Ada. Kalau nggak ada, maka Muhammad itu Allah, kan gawat, nggak boleh gitu. Jadi jika orang bilang Nabi Muhammad nggak ada penghalang dengan Allah, bisa ateis dia. Bukan ateis lagi, nggak tahu deh namanya apa lagi. Jika tidak ada penghalang Muhammad dan Allahu Ahad, maka tiada lagi beda Ahad, Ahmad dan Muhammad. Dan ini nggak boleh, nggak boleh disebutkan bisa jadi zindik orang yang mendengarnya. Tapi kalau orang yang mendengarnya sampai kepada makom itu, dia tidak masalah. Imam Al-Jili sampai di makom ini, maka dia boleh mengatakan huwa itu Muhammad, jelas sama dia mana yang disebut mim itu, ya. Tapi kalau yang belum, cukup katakan Imam Jili berkata,
Huwa itu Muhammad. Sekedar menukil boleh. Kalau belum sampai ke makomnya jangan dijelasin dulu. Ini makom bukan urusan tua sama muda, bukan urusan torikot ente apa, nggak ada urusan. Ini masalah anugerah. Allah maunya apa? Allah maunya anak muda, Allah maunya tua. Allah maunya orang dulu, terakhir. Suka Allah. Jangan bilang, situ siapa umur masih muda kok bisa ngomong begini. Bukan masalah itu. Ya, situ tua, salah juga. Muda apalagi, bukan umur biologis. Kita lagi nggak ngomongin umur KTP, kita lagi ngomongin tentang ilmu ma'rifat. Yang menutup-nutupin udahlah ma'rifatnya nggak dalam, ditutup-tutupin ya lewat antum. Ya, kan kita diprotes nih, diprotes kita, Rozi ini kok buka-buka rahasia? Ini bukan rahasia lagi, udah ada kitabnya. Kalau udah ada kitabnya masih rahasia nggak? Udah ada di Al-Insan Kamil, udah ada di masalahnya ente baca nggak atau enggak? Saya mursyid PA namanya. Mursyid kok nggak ngerti kebeginian? Protes lagi. Kan jahilnya udah berlipat-lipat tuh namanya. Bukan murokab lagi. Mudha'af. Dia kayaknya sebel juga ya. Kalau jahil mudha'af artinya apa? Jahil berlipat-lipat. Ya, gak ada masalah ya. Kita kalau ada orang yang ketika membahas ini, dia kalau nggak ngerti dia diam aja. Itu lebih baik daripada dia ingkar. Nah, ingkar gawat ya. Karena ini membahas tentang ahadnya. Ada orang ingkar pun bagi saya nggak masalah. Cuma kalau dia bawa kitab, ayo bagi kitab juga. Dia bawa ayat, ayo, kan sudah ada yang bawa ayat ke kita. Kita kasih lagi ayat, bingung dia. Oke, ini beberapa pengantar ya. Sudah dadanya kayaknya udah berdebar-debar dari tadi. Kok bisa ya? Boleh difoto, boleh. Silakan. Gimana Cem? Oke. Ini saya belum ngomong Al-Mahdi loh. Ya. Dan Al-Mahdinya bukan saya loh, jangan salah paham. Kok ada yang bilang Ar-Razi Al-Mahdi, kacau itu. Bukan kita nggak pantas jadi Al-Mahdi. Ya, nggak pantas jadi Al-Mahdi. Al-Mahdi itu memban bahasa ini. Satu huruf, waduh, Masya Allah, nggak sanggup saya. Kita udah enak nih posisi jadi umat, udah enak. Ya, nggak usah yang aneh-aneh lagi. Maka antum yang ngaku Al-Mahdi, ya Allah, sadar diri lah ya. Sadar diri lah ya. Cuma dengan mimpi ya Al-Mahdi, ya salah. Cuma karena hidungnya mancung. Ini temanku namanya mancung, nggak Al-Mahdi. Nama doang mancung dan samping. Nyambung, bisa dicerna. Uni, pecah kepala Uni. Enggak lah, ini bisa dicerna kok insya Allah. Nih, ini ilmu sudah ada di kitab. Masalahnya memang selama ini jarang orang membedahnya. Itu aja.